Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Bipos, kembali lagi kita berjumpa dalam program acara Bitalk Umah. Kali ini kita membahas terkait dengan ibadah mendekati Idul Adha, ibadah kurban. Jadi kita akan mengangkat tema sahkah hewan kurban bergejala PMK. Jadi tema ini sengaja kita angkat karena di tengah menjelang pelaksanaan ibadah kurban merebak virus penyakit mulut dan kuku. Jadi kita kaitkan dengan ibadah kurban. Kenapa? Karena Rasulullah juga syarat untuk hewan kurban itu salah satunya hewan yang sehat, tidak cacat, itu diantaranya. Terkait dengan tema yang kita angkat dalam Bitalk hari ini, kita mengundang narasumber secara virtual kita dari jauh, dari Hulu Sungai Utara, Ustadz Haji Ahmad Nawawi Abdur Raub. Beliau ini adalah pemimpin Pondok Pesantren At-Taubah Lapas Amuntai. Ya, selamat sore Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Gimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudahan sehat ini Ustadz sore ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Terkait dengan ibadah kurban ini kan sudah mungkin setengah bulan lagi ya pelaksanaan ibadah kurban ini. Jadi banyak dari panitia pelaksana kurban di setiap daerah, di masjid-masjid itu udah mulai mencari untuk hewan kurban sapi, kerbau maupun kambing ya. Cuman di tengah pelaksanaan itu agak ada kendala gitu, karena hewan agak susah didapat, terutama yang sehat ya, seperti yang dianjurkan Rasulullah. Nah, karena ada penyakit mulut dan kuku ini Ustadz. Nah, terkait dengan ini Ustadz, sebenarnya kalau di dalam Islam sendiri untuk kurban nih, hewan yang untuk di kurban nih yang seperti apa sih sebenarnya? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pencinta Banjarmasin Pos dan khususnya umat Islam di Provinsi Kalimantan Selatan, berkenaan dengan sahkah hewan korban bergejala PMK. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebentar waktu lagi, kira-kira setengah bulan lah, kita akan memasuki dan berhadapan dengan bulan yang sangat mulia, bulan Dzulhijjah. Dan di bulan Dzulhijjah ini banyak sekali kegiatan-kegiatan yang syarat dengan nilai-nilai Islam, syiar-syiar Islam yang sangat bermanfaat bagi umat dan menginspirasi kalbu dan perjalanan hidup kita sebagai seorang muslim. Ya. Nah, di antaranya adalah bahwa kita akan diingatkan kembali tentang napak tilasnya Nabi Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Nabi Ismail, kemudian istrinya Siti Hajar. Nah, di samping itu pula kita akan bersama-sama melaksanakan pelaksanaan ibadah haji bagi saudara-saudara kita yang sekarang ini sudah mulai diberangkatkan menuju Madinah sebagai gelombang pertama dan nanti akan gelombang kedua. Dan saudara kita pada bulan Dzulhijjah nanti akan melaksanakan ibadah rukun Islam yang kelima. Nah, juga pada bulan Dzulhijjah nanti kita akan melaksanakan salat Idul Adha. Nah, ada yang istimewa, yakni pelaksanaan penyembelihan hewan korban. Nah, kalau kita hubungkan dengan PMK atau penyakit mulut kaki, yang nanti penyakit mulut dan kuku, maaf, saya ulang, penyakit mulut dan kuku. Nah, ini nanti akan cukup berdampak dengan hewan korban tersebut. Lalu bagaimana pandangan Islam tentang hal ini? Yang pertama dulu bahwa kita harus memahami bahwa
penyembelihan hewan korban, khususnya hewan yang akan dikorbankan, itu harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah digariskan, oleh ajaran Islam dan dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Apa hewan korban itu? Di antaranya adalah sapi, unta, kambing, dan domba. Nah, ada lagi yang harus kita perhatikan adalah bahwa hewan korban nanti itu harus sehat dan tidak cacat. Dari berbagai himpunan mazhab, kita bisa memberikan keterangan bahwa pertama, sehat itu haruslah memenuhi persyaratan sehingga menyempurnakan syarat dan rukun oleh hewan korban itu sendiri. Ya, berarti kalau sehat berarti dia harus tidak boleh cacat. Misal ya, pamannya matanya buta, sakit, kakinya pincang, kurus, tidak berlemak, terputus sebagian atau seluruh telinganya, atau terputus sebagian atau seluruh ekornya. Nah, kita masuk pada pembahasan berkenaan dengan dialog yang kita bahas sekarang ini. Sahkah hewan korban yang bergejala PMK? Nah, berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 32 tahun 2022 dan Badan Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, maka disimpulkan dan ditetapkan bahwa ada dua gejala yang berkenaan dengan hewan yang berhubungan dengan PMK ini. Yang pertama adalah gejala ringan dulu, gejala ringan. Ya. Misal, hewan ini lesu, tidak ada nafsu makan, lepuh sekitar mulut, kuku, namun tidak menyebabkan pincang. Ya, tidak menyebabkan pincang. Tidak berkurang berat badan. Kondisi lepuh masih bisa disembuhkan dengan pengobatan luka agar tidak terinfeksi. Nah, ini gejala ringan. Nah, gejala ringan ini para pemirsa, kalau nanti menjelang Idul Adha dan detik-detik waktu penyembelihan hewan korban 10, 11, 12, 13 ya. Kemudian dia sembuh yang dinyatakan oleh para ahli. Misal dokter hewan umpamanya. Nah, maka atas rekomendasi ini diperbolehkan dan ini juga didukung oleh Fatwa MUI. Lalu yang tidak diperbolehkan itu yang mana? Nah, ini adalah kalau hewan korban itu yang punya gejala berat. Misal, lepuh yang berisi cairan atau luka pada lidah, gusi, hidung, dan celah kuku hewan yang terinfeksi. Kedua, tidak mampu berjalan, pincang. Kemudian yang ketiga, air liur berlebihan. Yang keempat, hilangnya nafsu makan. Nah, bila gejala berat ini ada, dan kebetulan masuk pada hari-hari perayaan penyembelihan hewan korban yang kami sebutkan di atas tadi, ya, kita kan insya Allah tanggal 9 ya, hari Sabtu. Tanggal 9, Ustaz. Ya, 9 Juli ya. Ya, nggih. Akan melaksanakan Hari Idul Adha. Nah, sejak tanggal itu kamu ditambah dengan hari tasyrik berikutnya dan sampai menjelang sebelum maghrib. Kemudian hewan tadi yang bergejala PMK tadi, yang gejala berat tadi, itu tidak sembuh dan ya tidak bisa disembuhkan. Maka menurut Fatwa MUI dan rekomendasi dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, hewan ini tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Oh iya. Nah, kenapa ini? Karena ini sudah memerlukan proses yang cukup panjang, akhirnya melahirkan
Fatwa MUI nomor 32 tahun 2022. Nah, ini yang bisa kami jelaskan.